Kemudian penerbangan yang tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan. Ya, ini yang Bapak tahu, harus Bapak ketahui. Penerbangan yang tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan, pertama kegiatan di luar dari jam 7 dan nah contohnya gini. Sebelum jam 7 pagi, setelah jam 5 sore melaksanakan kegiatan kerja ini dilarang. Yang disyaratkan yang boleh dilaksanakan adalah antara jam 7 pagi sampai jam 5 sore atau dikatakan dengan jam 17. Ya. Kemudian antara jam 7 dan 17 ini tidak ada potensi hujan, potensi terjadinya petir, angin kencang, gangguan hewan liar, atau cuaca tiba-tiba gelap. Jadi walaupun antara jam 7 dan 17 ini terjadi potensi 2 sampai 5 ini, maka kegiatan harus diberhentikan. Ya, ini diberhentikan. Jangan mentang-mentang cuaca kan hujan, oh ini kan baru jam 11, Pak. Juga tidak boleh. Apabila ada potensi ini, walaupun antara jam 7 dan 17, kegiatan harus dihentikan. Kemudian peralatan pendukung yang perlu Bapak harus ketahui. Peralatan yang harus disiapkan dengan baik diantaranya adalah peralatan tanggap darurat seperti APAR, kemudian P3K-nya, kemudian untuk operator sensor ada bawa fluid, tadi yang saya contohkan, komunikasi memberikan peringatan pada orang di sekeliling sebelum potongan takik balas. Nanti kita belajar ada namanya selendang, ada namanya takik balas. Nah, takik balas ini untuk merobohkan pohon, ini adalah untuk operator sensor. Ya, mengetahui perkembangan sensor. Peralatan pendukung seperti baji, ya tidak boleh terbuat dari logam. Mengapa? Karena kalau bajinya terbuat dari logam, nanti di waktu Anda memotong terjadi balik di dalam potongan, bisa mengakibatkan kerusakan pada mata sensor atau waktu dipukul terjadi kecuilan mengakibatkan lentingan mengenai orang yang melaksanakan pemukulan baji. Ya. Kemudian peralatan pendukung seperti baji tidak boleh dibuat dari logam. Misalnya kalau saya di lapangan saya buat dari kayu yang keras. Ya ada radio, ada APAR, ada fluid dan ada safety line. Apa gunanya safety line ini? Kalau Anda seandainya ada penerbangan yang tidak selesai, ya, tapi sudah keburu kedorong, sudah doyong, belum rapat dengan bumi. Nah ini harus kita beri safety line 2 kali di radius 2 kali panjang pohon. Supaya apa? Jangan sampai nanti waktu kita tinggal antara jam 18 sampai jam 7 pagi ada yang masuk ke sana mungkin berburu atau segala macam lewat di sana, bisa mengakibatkan dia tertimpa pohon. Kemudian rambu. Nah, rambu ini harus kita bawa. Ini dipasang di pintu-pintu masuk atau di jalan akses masuk, akses menuju daripada land clearing. Kalau jalan menuju area land clearing itu contohnya ada 3 jalan ya, harus kita buat 3 rambu. Ya. Rambu land clearing, peringatan bahaya penebangan pohon harus dipasang sebelum penebangan dilakukan untuk menginformasi kegiatan penebangan yang akan berlangsung dan pemasangan safety line selebar jalan akses masuk. Ya. Nah, kemudian rambu yang benar itu di samping di sini ada gambar warna pohon untuk merespon orang bahwa pohon di dalam ada orang penebangan pohon. Kemudian ditambahi lagi tulisan dilarang masuk ada penebangan pohon. Kemudian juga pengawas lapangan harus mencantumkan namanya di sini. Nomor handphonenya, siapa tahu di lokasi itu ada signal. Kalau nggak ada signal, cukup nomor frekuensi radio yang digunakan pada saat jalan langsung kiri. Apa tujuannya ini? Supaya orang yang mau masuk ke sana ngontek Bapak dulu atau nelpon Bapak dulu. Yang pengawas ini telepon. Ya, ini. Jadi bukan operator sensornya ya. Bukan operator dobinya, pengawas dan kelilingnya mencantumkan nama. Itu makanya ini selalu dibuat, biasanya ditulis menggunakan spidol atau tempelan kertas, dipastikan. Supaya orang yang masuk di sana dapat menghubungi pengawasnya dia. Diizinkan masuk atau tidak? Nah, itu intinya. Ya. Kemudian definisi kontur. Nah ini kita akan berbicara mengenai kontur. Kontur adalah garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama
di atas atau di bawah permukaan datar tertentu yang disebut permukaan laut rata. Kemudian interval kontur adalah jarak vertikal antara dua garis ketinggian yang ditentukan berdasarkan skalanya. Setiap kontur keempat, ya, keempat atau kelima tergantung pada intervalnya. Dibuatlah indeksnya. Nah, ini maka kita harus melihat kontur-konturnya, definisi kontur, maka kita harus pengawas harus tahu membaca peta, lokasinya di mana, ketinggiannya berapa, biasanya kita lihat daripada garis-garis konturnya. Kalau dia rapat, artinya di sana potensi ketinggiannya cukup tinggi atau cukup terjal. Ya, kelihatan di sana, oh di sini karena ada krik, oh ini agak datar. Jadi kita lihat dari konturnya. Tapi di samping Anda melihat kontur juga memastikan lokasi lapangan secara langsung. Karena siapa tahu dengan adanya sekian tahun, ini mungkin peta lama, kontur yang ini sudah ada perubahan juga, bisa jadi. Nah, maka kita harus juga kita melaksanakan pengecekan secara langsung ke lapangan. Kemudian kontur biasanya digambar dengan bentuk garis-garis utuh yang kontinu setiap kontur keempat atau kelima tergantung pada intervalnya. Dibuatlah indeks dan digambarkan dengan garis yang lebih tebal. Kemudian kontur indeks dimaksud untuk membantu pembacaan kontur dan penghitungan kontur yang menentukan tinggi. Angka ketinggian kontur diletakkan pada bagian kontur yang diputus dan diurutkan sebagai rupa agar terbaca searah dengan kemiringan yang di atas yang di atas. Nanti kita lihat di sini ya. Nah ini ya, ini kita kalau gambarnya mungkin mudah-mudahan kita juga beberapa. Jadi inilah, jadi kita membaca, oh ini bisa kemiringannya, biasa kemiringan dari 40 derajat, 10 derajat. Maka di sini kan kita melihat, kalau dia garisnya rapat, artinya ini kemiringannya cukup terjal. Tapi kalau dia merenggang, artinya dia agak datar. Ya. Nanti kalau mau lebih memperdalam lagi, kita harus belajar untuk pembuatan kontur dan peta. Cara membuat garis kontur dibuat dengan cara memetakan informasi ketinggian suatu objek yang dapat dari survei dunia nyata dan menginterpretasikannya dengan menggunakan garis. Dapat dilihat pada garis di atas bahwa pada awalnya garis kontur berasal dari informasi ketinggian suatu objek. Informasi tersebut kemudian dipetakan menjadi titik yang nantinya akan dihubungkan menggunakan garis. Garis-garis yang ada menghubungkan titik dengan ketinggian yang sama. Garis ini ialah disebut garis kontur. Nah, maka kita juga harus mengetahui skala perbandingan peta. Perbandingan peta berapa? Ini ada di sudut peta, biasanya peta di bawah, entah kanan atas, itu ada sudut petanya. Kemudian skala peta. Skala peta adalah suatu komponen yang sangat penting dalam peta karena fungsinya untuk menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Jadi petanya tinggal tergantung perbandingannya, ya. Misalnya 1 berbanding 2.500.000, ya. Artinya apa? 1 cm di jarak di peta, artinya di lapangan dengan 25 km, ya. Karena 1 km. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang digunakan yang diinginkan oleh pembuat peta. Ya, dari tergantung pembuat petanya skalanya perbandingannya berapa. Kemudian juga masih kita berbicara tentang peta. Legenda adalah menjadi kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan. Simbol-simbol yang terdapat dalam peta biasanya disesuaikan dengan simbol alam. Dan
dengan krik, ini adalah medan rawa, atau ada gunung batu, ya, itu makanya itu bisa ditentukan. Legenda biasanya diletakkan di bagian kiri atau kanan bawah peta di sebelah dalam garis tepi atau jalan. Jadi kalau jalan, kita lihat di sini, kalau jalan warnanya kuning artinya ini jalan. Jadi kita bisa melihat dalam peta itu, oh ini ada jalan di sini, ini warnanya kuning, oh jalannya kita dekat dengan jalan nih, ke arah utara atau ke arah selatan. Maka kita dapat bayangkan, melihat peta kita dapat membayangkan ada bahwa di sana ada desain atau ada jalan atau ada alam. Kemudian di sini adalah, nah ini kita harus bisa menentukan sebelum melaksanakan kerja tadi, kita harus bisa menentukan adalah jalur evakuasi. Pengawasan clearing melakukan sosialisasi kepada anggotanya mengenai area evakuasi jika terjadi bencana dan menunjukkan lokasi assembly point. Jadi kalau kita terjadi suatu masalah, kita bisa mengarahkan loh, kita ke arah sini untuk evakuasinya. Kemudian persiapan land clearing. Yang pertama, inspeksi area kerja dan cuaca. Cuaca dalam kondisi aman, tidak hujan dan tidak berpotensi hujan petir. Dan cuaca tidak dalam keadaan ada kondisi angin kencang. Pencahayaan di area baik, di area kerja memungkinkan penglihatan yang baik. Jadi kalau dia gelap, kita seperti. Kemudian kondisi pepohonan di sekitar objek penerbangan tidak berpotensi menimpa personil di bawahnya. Ingat perhatian, tidak boleh melakukan kegiatan kerja tadi antara jam, yang tidak boleh antara jam 17 dan sampai jam 7 pagi. Artinya malam hari tidak boleh. Jadi yang boleh antara jam 7 dan jam 11. Kemudian persiapan job safety analysis. Analisa keselamatan pekerja JSA, job safety analysis, harus dibuat sebelum proses land clearing dilakukan dengan memperhatikan hal-hal. Yang pertama, arah rebah pohon, area aman personil, area penebangan pohon, arah angin, radius jarak aman dari kendaraan, aman dari kemungkinan sengatan serangga, dan mencantumkan kontur-kontur jalan. Ya. Dan juga harus kita perhatikan, dan ini JSA, saya sarankan pembuatan JSA harus melibatkan personil dalam timnya. Supaya apa? Menemukan atau suatu potensi bahaya bisa dikendalikan secara menyeluruh. Kemudian JSA dibuat sebelum melakukan land clearing dengan melihat potensi bahaya dan pengendaliannya, dan wajib dipahami semua orang yang terlibat di lokasi tersebut dan membubuhkan tanda tangan. Jadi nanti kalau ada berbicara, Pak, Bapak sudah tahu JSA-nya, Pak? Tahu, Pak? Mana buktinya? Nah ini Pak, buktinya ada tanda tangan. Ya, kita harus, pengawas juga harus memberikan tanda absen, tanda tangan dia sudah memahami atau belum mengenai job safety analysis. Pembuatan JSA melibatkan semua personil land clearing agar potensi bahaya dan pengendaliannya benar-benar dapat dipahami. JSA dibuat setiap akan melakukan kegiatan land clearing, jangan copy paste ya. Kemudian pertama adalah P2H, pelaksanaan perawatan harian. Jadi P2 itu artinya pelaksanaan perawatan harian. Jadi Bapak tahu, jangan Bapak menyebutkan P2. Nah, P2H ini bukan terhadap unit sensor saja, bukan terhadap unit Adobe. Semua peralatan kita harus kita P2H. Baik itu barak, baik itu parang, kampak maupun gergaji atau mesin rumput. Mengapa? Selalu di P2H. Walaupun atau contohnya Bapak bawa jerigen minyak juga di P2H. Siapa tahu tutupnya nggak ada. Siapa tahu ada kebocoran. Maka semua peralatan kerja kita bawa ke lapangan harus dilaksanakan P2H. Nah, P2H itu artinya pelaksanaan perawatan harian. Benar-benar dilaksanakan, jangan dihayalkan. Kemudian kalau ada kerusakan dirawat, diperbaiki dulu. Kemudian dilaksanakan setiap hari di awal kita melaksanakan kerja. Kemudian pada saat P2 gunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Nanti ini semua ini akan kita gunakan. Jadi P2H itu semua digunakan indera kita, baik itu penglihatan, penciuman, dan pendengaran, dan meraba. Yang itu harus dilakukan semua. Jadi jangan hanya melihat penglihatan. Kemudian P2 pelaksanaan perawatan harian. Pada saat P2H pengisi BBM, dan pengoperasian unit dilarang merokok atau menyalakan api. P2 wajib dilaksanakan terhadap unit yang akan dioperasikan dengan pembagian 8 daerah plus 1 ini untuk unit-unit A2B. Kalau operator sensor nggak masuk 8 daerah plus 1 karena nggak ada kabinnya. Nah, 8 daerah plus 1 ini adalah dikenal dari depan belakang, kiri kanan, atas bawah, tambah lagi daerah mesin dan daerah dalam kabin. Plus 1 ini memastikan 3 fungsi keselamatan,
apakah berfungsi remnya dengan baik, apakah berfungsi steeringnya, apakah berfungsi ATD-nya. Jadi 3 keselamatan dipastikan. Artinya apa? Tujuannya apa yang dilakukan dari plus 1 agar pemeriksaan akurat dan tidak ada bagian yang terlewati. Jadi kalau Bapak sebagai pengawas, Bapak harus tahu untuk unit A2B-nya itu, unit LP-nya yang dipakai land clearing, apakah sudah melaksanakan 8 daerah plus 1. 8 daerah plus 1 ini adalah yang tertera di seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukannya. Jadi kita sebagai pengawas, kita harus tahu, oh ini harus dilakukan checklist-nya. Ya, dan ini harus dilakukan. Apakah dia sudah melakukan dengan benar atau belum. Siapa tahu dia bermasalah, ternyata remnya bermasalah. Hingga mau masuk jurang nggak bisa ngerem, nggak bisa jadi. Maka ini harus dilakukan. Tapi plus 1 selalu terakhir. Setelah mesin dihidupkan, maju mundur di parkiran. Ini semua yang dikatakan papan. Kemudian untuk alat adobe, seperti doser. Untuk pembersihan pohon diameter lebih dari yang kurang dari 20 cm harus menggunakan doser atau ekskavator. Seluruh sisi kabin tertutup kawat pelindung warmes. Nah, ini yang saya gambarkan ini yang tidak benar ya. Kalau Bapak diminta unit-unit Bapak tidak dilengkapi dengan warmes, ini bahaya. Bahayanya apa? Berpotensi kena lentingan, material yang kecil yang melenting jauh, kemudian atau dapat serangan dari binatang liar. Itu makanya ini selalu ada warmesnya ya. Itulah fungsinya ya. Kemudian dilengkapi dengan roof, roll turnya, kemudian dalam kondisi baik, tidak haus. Untuk ekskavator, ya, yang ditumbang adalah yang di bawah daripada 20 cm atau tapi kalau tidak bisa didorong menggunakan doser atau ini juga harus menggunakan sensor. Karena ada yang pohon kecil nggak nyampe 20 tapi alot. Yang dikhawatirkan hasil dorong dia pecah, bisa memukul mengenai kaca dan sebagainya. Untuk ekskavator, pekerjaan di area rawa atau material lunak dan di area kemiringan tulang lebih dari 30 derajat, maka harus menggunakan ekskavator. Ya, tidak boleh doser, karena kalau doser berpotensi amblas. Karena amblas dia tidak bisa untuk menyelamatkan unitnya, karena dia tidak memiliki bung yang bisa untuk membuat pijakan segala macam. Kemudian seluruh sisi kabin tertutup dengan warmes. Tracksuitnya dalam kondisi baik, tidak haus. Nah, ya, jadi lihat. Jadi kalau tracknya ini kendor, artinya harus dilaksanakan dulu, dikencangin pompa menggunakan grease, ya. Kemudian pekerjaan di area rawa menggunakan ekskavator. Sebelum melakukan kegiatan kerja di area rawa, perlu disiapkan semua peralatan kerja dan peralatan pendukung sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan, seperti operator memiliki kompetensi keahlian dengan pekerjaan. Jadi dia sudah minimal dia sudah mengetahui potensi-potensinya. Kemudian unit sudah standar, artinya memiliki warmes ya. Kemudian P2-nya 8 daerah plus 1-nya sudah benar, tidak ada temuan. Kemudian tersedia batang pohon untuk pijakan unit dengan panjang 1,5 lebar trek. Jadi kita harus menyediakan batang pohon sebagai pijakan itu adalah minimal panjangnya 1,5 panjang unit, 1,5 lebar trek. Dan dipastikan batang pohon itu bisa menahan beban unit. Jangan asal 1,5 ternyata kalau diinjak itu langsung patah. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus dilihat. Ya, trek yang dapat menahan bobot berat unit. Biasanya saya lakukan sebanyak 6 batang. 4 batang tempat pijakan, 2 batang membuat pijakan atau pergeseran atau perpindahan unit. Jadi kita apet kayunya.